Lain kemarin sempat ramai ya karena ini dari kompas.com nih Kang Mas dan Mbak Yu disampaikan ada sebanyak 33 aduan dan ini didominasi oleh calon pendaftar SPMB, SMA atau SMK dan tentunya ini juga sudah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan dan juga Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari hasil analis juga keluar nih Kang Mas dan Mbak Yu, kasus dugaan pungli di sekolah negeri kembali mencuat nih Kang Mas dan Mbak Yu dan kemarin penemuannya di Kabupaten Cilacap. Nah, ini juga tentunya menjadi perhatian bukan cuma untuk masyarakat saja ya, tapi pemerintah hadir di sini dan Ombudsman serta Dinas Pendidikan akan menjawab semuanya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi kalau masih ada ganjalan-ganjalan atau mungkin menemukan sesuatu jangan cuma disimpan tapi dilaporkan. Nah, sudah hadir bersama saya Ibu Siti Farida dan juga Bapak Sunarto dari Ombudsman dan Dinas Pendidikan. Saya mau tanya sebelumnya nih Pak, bagaimana nih karena di luar ternyata kan sebenarnya nih Dinas Pendidikan sudah menyampaikan dari lama Ibu kalau semuanya sekolah itu negeri SMA SMK khususnya kalau Jawa Tengah dan juga SLB di Jawa Tengah itu gratis semua biaya pemerintah tidak boleh dipungut biaya sepeser pun nih tapi kenyataannya di luar masih ada yang nakal padahal sebenarnya sanksi juga sudah di ini ya Pak ya. Nah mungkin dari Pak Narto dulu dari Dinas Pendidikan bagaimana nih Pak menanggapi isu yang beredar di luar ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Aristi. Jadi terkait dengan pembiayaan pendidikan, sebenarnya kan kita itu selalu mengkategorikan pembiayaan pendidikan itu ada biaya operasional, ada biaya investasi, dan ada biaya personal. Dan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini, sebenarnya pemerintah sudah membuat kebijakan. Untuk biaya operasional itu kita sudah ada bantuan operasional satuan pendidikan itu bersumber dari APBN, kemudian BOSDA ini yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk sekolah swasta, dengan untuk sekolah negeri itu ada POP yang sudah diberikan, itu biaya operasional yang diberikan. Kemudian untuk biaya investasi ini juga ada yang bersumber dari APBN dan bersumber dari APBD. Kalau yang APBD itu ada rehab, ada pembangunan sekolah baru dan sebagainya. APBN juga ada DAK ya, dana alokasi khusus, kalau yang sekarang itu namanya revitalisasi. Dan untuk biaya personal itu memang tanggungan orang tua. Biaya personal itu meliputi misalnya pakaian, seragam, sepatu, buku dan sebagainya. Namun demikian kita tidak lepas, kita juga sudah memberikan bantuan berapa BSM. Ini sasarannya memang untuk siswa miskin ya, bantuan siswa miskin. Itu dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga program Indonesia Pintar itu kan ada beasiswa juga, dan masih ada lagi yang dari internal Dinas Pendidikan itu kita berikan bantuan OPZ. Kemudian ada yang bantuan dari Korpri itu kita berikan juga. Ini yang personal. Artinya karena biaya personal maka biaya ini langsung ditransfer kepada siswa yang bersangkutan untuk mencukupi kebutuhan pembelian buku, kan butuh buku ini ya, untuk alat tulisnya dan sebagainya, transportasi dari rumah ke sekolah dan sebagainya ini. Jadi 3 pembiayaan ini sebenarnya sudah di cover. Oleh karena itu kebijakan itu muncul karena memang sudah ada pemenuhan pembiayaan dari pemerintah. Namun demikian kita juga memahami sebenarnya terkait dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan itu memang tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang biasanya kita sebut sebagai orang tua kan gitu ya. Nah, orang tua sebenarnya ya wilayahnya ada di biaya personal tadi, di biaya personal, sangat operasional dan investasinya dipenuhi dari pemerintah. Nah, terkait dengan munculnya pungutan ini sebenarnya kita sudah ada aturan bahwa di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, khususnya di pasal 10 itu memang komite sekolah itu dalam melaksanakan fungsinya boleh melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya. Tapi diatur di dalam ayat 2-nya pasal 10 itu mengatakan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya itu dalam bentuk bantuan atau sumbangan. Jadi tidak boleh ada pungutan. Nah, dan apa sih bedanya pungutan dengan dan sumbangan? Gitu ya? Kalau pungutan itu ada ciri-cirinya. Pungutan itu cirinya besarannya ditentukan. Jadi kalau sudah mematok nilai tertentu itu salah satu ciri pungutan. Kemudian juga dikasih batas waktu nih, paling lambat tanggal sekian ya. Nah, itulah ciri-ciri ciri pungutan. Tapi kalau sumbangan besarannya bebas, waktunya mau ngasih kapanpun juga boleh dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sumbangan itu tetap diperkenankan. Nah, kemudian secara kelembagaan komite sekolah ini juga
tegas di pasal 12 butir B itu dilarang. Ada larangannya ini. Ada larangannya. Oke. Larangannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 larangan. Nah, larangan yang kedua diantaranya adalah komite sekolah itu baik perorangan maupun kolektif itu dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Oke. Nah, ini yang dilarang memang pungutan, ini tidak boleh. Iya, Maka betul. kita kawal ini. Nah, itu dia. Tapi jadi orang tua juga harus bisa membedakan ya, Pak ya. Kalau misalkan ditarik yang namanya iuran, itu juga tidak boleh mematok jumlahnya berapa, seperti itu ya. Nah, kadang kan ada yang ditakutkan gini, wah nanti kalau saya nggak bayar, anak saya nanti di sekolah bagaimana gitu, Pak. Nah, Bu Siti Farida bagaimana nih, Bu? Temuan di luar kan juga, karena Ibu memang ombudsman memang tugasnya itu ya. Nah, sejauh ini yang sudah mengawal SPMB 2025 ya, karena 2024 beda lagi ya namanya ya. PPDB Nah, kemarin. PPDB sekarang SMBP gitu. SPMB. Oh, SPMB. SPMB. Nah, kira-kira temuan apa saja yang didapat di lapangan, Ibu? Ya, kalau tadi kan Pak Narto kan lebih di SMA SMK ya, karena beliau kan di pemerintah provinsi. Nah, nanti kalau yang mau kami sampaikan ini adalah dari SD, SMP maupun SMA SMK. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pengaduan yang masuk untuk masalah pungli maupun seragam, itu memang yang kami dapatkan adalah untuk tingkat SMP dan SMP. SD. Nah, sedangkan untuk pengaduan atau laporan yang berkaitan dengan SPB SMA SMK memang tidak ada yang berkaitan dengan sumbangan atau pungutan, tapi lebih pada misalnya kesulitan mengakses jalur pendaftaran karena memang kita pahami kotanya terbatas. Iya. Jadi ini memang sesuatu yang kita sadari bersama ya, karena peminatnya banyak, kemudian kuotanya sedikit, pasti kan ada pihak yang bisa masuk, ada yang tidak bisa, dan Iya, ini kan iya. relatif kita bisa menyelesaikannya secara prosedural. Nah, kemudian terkait dengan yang sumbangan, termasuk juga soal seragam, itu memang kami dapatkan di kabupaten kota. Jadi kami menerima laporan-laporan itu, dan kalau kita misalnya mau mencoba mendalami, sebenarnya begini, kita coba mungkin agak ini ya, kami kadang juga sering ngobrol dengan Pak Narto juga. Jadi yang namanya masalah masyarakat atau dinamika publik itu kan seperti kalau kita membandingkan itu seperti eksponensial, deretnya deret hitung ya, jadi cepat sekali. Nah, sementara kadang-kadang baik itu aturan maupun katakanlah tata kelola kita itu masih menggunakan deret ukur. Oke. Iya, jadi memang kadang-kadang ada gap. Nah, kami sering sampaikan terutama kepada satuan pendidikan maupun dinas di kabupaten kota bahwa sebetulnya tadi pengelolaan dana pendidikan sepanjang ya kami sering sampaikan ya, sepanjang tata kelolanya itu transparan, akuntabel, efektif, efisien, itu akan sangat mendukung katakanlah baik untuk biaya personal terutama, itu juga bisa kalau misalnya cukup kreatif bisa di cover. Saya sekarang gini, maaf sekali, orang nggak pernah terpikir misalnya pada zaman COVID itu yang namanya masjid-masjid sudah menggunakan katakanlah untuk sodako infak menggunakan, ada yang pakai kris, ada yang pakai OVO, sehingga orang dengan sukarela, orang tidak malu, orang kapanpun bisa bisa katakanlah menyumbang dan tidak di-tracking dan tidak ada konsekuensinya. Betul. Nah, artinya kan ini pola yang simpel, yang sederhana, tapi ini maaf tidak pernah terpikir di katakanlah cara-cara di satuan pendidikan. Padahal kuncinya kan kalau asalkan orang itu begitu dia menyumbang, dicatat dengan baik, dilaporkan, orang juga kadang-kadang awalnya mau nyumbang 10.000, tapi ketika ternyata kok ternyata bagus ya, dan kemudian juga dampaknya ke anak sangat berprestasi, itu akhirnya malah orang mungkin jadi nyumbangnya 50.000. Tapi ada catatannya, memang betul-betul kembali ke anak. Nah, problem yang kami sering temui di lapangan adalah bahwa sumbangan itu kita masih bertanyakan, apa iya sih untuk anak? Misalnya maaf untuk kanopi, kadang-kadang untuk bangku taman. Akhirnya yang justru larinya banyak meja ke sekolah kemarin sempat keluar. banyak yang investasi. Nah, ini kan nggak tepat. Nah, itu baru dari segi
belanjanya. Tapi kadang kalau kita mau telusuri lagi, oh ternyata yang mengadakan si pihak ini. Nah, artinya kan apa? Di sini ada yang namanya potensi maladministrasi. Pengelolaannya tidak baik, ada konflik kepentingan, penyimpangan prosedur. Nah, ini yang menurut kami kenapa orang tua dalam tanda petik ya kadang-kadang tidak rela lah ya, tidak ikhlas ketika memang tadi menyampaikan sumbangan. Iya, Nah, iya. kalau kita coba ya sekali lagi ya kami sampaikan ini soal pola pikir atau mindset kita. Kalau kita coba berpikirnya lebih terbuka dengan cara-cara tadi eksponensial, kita coba lihat beberapa sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak harus elit Pak, itu betul-betul bagus Iya. tata kelolanya. Nah di situ masyarakat bahkan mungkin dia sudah nggak menyekolahkan anaknya di situ, tapi karena punya dalam tanda petik keterikatan masih menyumbang. Oke. Ini tantangan buat kita semua. Baik, jadi mungkin caranya yang diganti ya Bu Betul, ya, iya. sistemnya yang nggak cuma yang harus setor uang gitu kan, Iya. pakai jalur yang lain juga bisa. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri nih Pak, 2025 SPEMB ini temuan yang paling banyak atau mungkin aduan yang paling banyak itu yang masuk apa nih Pak? Oh iya. Kebetulan kita bersyukur ya SPMB tahun 2025 Jawa Tengah ini berjalan Lancar. kondusif, dan ini kami menyampaikan terima kasih pada berbagai pihak termasuk pada Ombudsman tentunya yang melakukan pengawalan dari awal sampai akhir ini. Berbagai macam aduan itu bisa saja memang terkait dengan masalah parameter. Nah, parameter ini cukup banyak. Parameter itu satu, kalau jalur domisili atau jalur domisili terdekat itu kan parameternya jarak. Ya. Nah, laporannya adalah terkait dengan jarak yang tidak valid. Tuh. Oke. Kemudian yang kedua parameter kalau jalur prestasi. Karena jalur prestasi itu menggunakan nilai dan piagam, laporannya ada pada piagam. Nah, oke. pengkategorian piagam ini piagam yang berjenjang tidak berjenjang itu menjadi objek laporan yang muncul di SPMB Oke. tahun ini. Maka kita lakukan solusi sesuai dengan petunjuk operasional yang sudah kita terbitkan. Maka sampai dengan tahap akhir ya kita lakukan validasi. Jadi jaraknya kita hitung lagi lah, hitung lagi. Kalau jaraknya itu hitung ternyata benar dan masih masuk dalam peringkat masuk ya, nah itu akan Lolos. untuk Oke. mengikuti seperti itu. Baik. Tentu terkait dengan piagam. Oke. Kalau piagamnya sudah sesuai ya oke. Kalau piagamnya tidak sesuai ya kita panggil pihak orang tua siswa, kita beritahu sesungguhnya kriterianya semacam ini, dan kami melibatkan berbagai pihak juga. Dalam hal Oke. ini Ombudsman juga kita undang untuk kalau ada normalisasi ya kita undang Ombudsman, Inspektorat, Biro Hukum, itu kita ajak bersama-sama membahas ini, termasuk unsur dari kementerian. Dalam ini kalau unsur kementerian di Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan ya. ini kan di Jawa Tengah ada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Nah, itu kita undang untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kasus demi kasus bisa terselesaikan dengan baik, utamanya dengan paling banyak memang masalah parameter. Karena memang parameter ini kan yang menjadi bahan seleksinya ya, Iya, menjadi betul. untuk menyeleksi anak itu ada di peringkat berapa, masuk Iya, dan tidak. iya, Ya kalau ada di sini laporannya ya wajar lah. Oke. Semacam itu. Baik, tapi semuanya bisa teratasi seperti itu ya, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Alhamdulillah, iya. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan masih ditunggu ya Kang Mas dan Mbak Yu buat Bu Siti Farida atau Pak Sunarto, nanti akan dijawab bersama tentunya. Sedekah berkedok pungli nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tadi sudah dijawab sama Pak Sunarto bahwa kalau di Jawa Tengah untuk SMA dan SMK SLB insya Allah aman ya. Tidak ada temuan-temuan tentang pungli atau sedekah, dan kalaupun ada itu di ranah SMP, SD pun sudah ditangani seperti itu ya Bu ya. Nah baik, nah sekarang kita akan bertanya nih dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga mungkin lebih meyakinkan untuk masyarakat lagi bahwa kebijakan pendidikan gratis ini yang memang benar-benar gratis, jangan sampai ada yang namanya dimintain apapun ya. Nah ini bagaimana sih Pak Provinsi Jawa Tengah benar-benar yang mengawal tentunya ya, mengawal kebijakan ini sehingga memang kebijakan ini benar-benar transparan, masyarakat pun juga aman dan juga sekolahnya pun juga tenang seperti itu Pak. Bagaimana? Monggo silakan. Ya, ini Mbak Resti. Jadi mengingat bahwa regulasi sudah sangat jelas ya di dalam Permendikbud 75 tahun 2016 itu yang namanya pungutan tidak boleh. Pungutan aja tidak boleh, apalagi liar. Betul. Jadi kalau liar ini kan tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan pungutan uang. Oleh karena itu kita memang kawal terkait dengan larangan ini,
dan kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi. Dalam hal ini adalah institusi yang kelembagaan itu tentu inspektorat ya, ini sebagai aparat pemeriksa instansi pemerintah itu atau APIP itu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang intent juga untuk mengawal agar tidak terjadi petty corruption itu. Nah, maka kegiatan-kegiatan itu dibentuk di sekolah-sekolah itu dibentuk sebagai sekolah berintegritas. Nah, maka dengan sekolah berintegritas itu semua orang di sekolah itu bertanggung jawab untuk mengawal bagaimana kebijakan ini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, secara kelembagaan kami kalau di internal itu kita ada mekanisme yaitu dengan menerbitkan namanya nota dinas. Nota Jadi dinas. kita kalau dalam internal ya, karena dinas pendidikan kan membawai semua satuan pendidikan negeri, maka kita tidak perlu bersurat dengan mereka, tapi dengan nota dinas yang kita kirimkan kepada mereka. Dan itu pun selalu kita ingatkan pada momen-momen tertentu. Nah, paling ini kan seru kan kalau di momen SPMB ya. Betul, SPMB. Nah, maka nota dinas itu kita keluarkan lagi pada momen-momen SPMB semacam ini, kemudian pada awal tahun pelajaran pada musim MPLS ini kita keluarkan lagi nota dinas yang di dalamnya terlalu mengingatkan itu dan minta pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Dan juga kita tegaskan terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang dari waktu ke waktu kita kan juga selalu memberikan peningkatan ya terkait dengan pembiayaan itu, baik itu biaya operasionalnya, biaya investasi, kemudian juga biaya personal. Untuk tahun 2025 ini Mbak misalnya nih ya, untuk biaya personal itu kita sudah mengalokasikan beasiswa untuk anak tidak sekolah itu aja kita ada di angka 2.200.000.000. 2.200.000.000 banyak ya Pak ya. Iya, ini untuk 1.100 anak putus sekolah ini kita alokasikan masing-masing kan berarti dapat 2 juta. Itu untuk biaya personal. Yang seperti beli sepatu, beli seragam, beli buku, alat tulis dan sebagainya semacam itu. Belum lagi kita juga mengalokasikan beasiswa miskin yang saya sebut tadi BSM tadi. BSM kita itu kita mengalokasikan 15 miliar. 15 miliar untuk 15.000 siswa SMA, SMK dan SLB di Jawa Tengah. Nah, ini upaya-upaya kita kalau kita melakukan pengawalan terhadap agar tidak terjadi pungutan liar, sebenarnya kebutuhan mereka pun sudah kita penuhi dari alokasi anggaran dari pemerintah. Betul. Nah, itu yang harus diketahui ya, maksudnya semua itu pemerintah udah berupaya untuk bagaimana caranya biar anak-anak ini tidak putus sekolah seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak, ternyata kan tahun ini juga yang baru adalah ada beberapa SMA swasta yang memang gratis seperti itu. Nah, apakah itu juga sama dengan SMK dan SMA negeri? Nah, atau mungkin gratisnya hanya di apa saja gitu Pak? Monggo silakan. Ya. Jadi mulai tahun pelajaran 2025-2026 kita itu melaunching program yang namanya program kemitraan. Program kemitraan ini adalah program yang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu di TKS prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ini bisa sekolah di sekolah swasta yang sudah kita ada MOU, maka anak ini tidak boleh ada pembebanan biaya sehingga sekolah itu nanti biaya operasionalnya akan kita beri bantuan yang namanya Bosda Afirmasi. Bosda Afirmasi ini nanti indeksnya juga per siswa per tahun itu 2 juta. Cukup besar. Iya, besar sih. Betul. Sekolah itu kan nanti juga sekolah pelaksana kemitraan ya, itu akan mendapatkan Bosda Afirmasi 2 juta. Masih akan tambah bos P dari APBN. Otomatis itu indeksnya kan berdasarkan jumlah siswa. Juga mendapatkan Bosda yang besarannya berdasarkan nilai akreditasi masing-masing sekolah. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman kepala sekolah yang sudah melaksanakan atau sudah kita tetapkan sebagai sekolah kemitraan, ini mohon bantu kami mengawal anak-anak ini agar sudah masuk nanti tidak terjadi putus sekolah di tengah jalan. Mohon tidak dilakukan pembebanan. Itu dia. Dilakukan pembebanan, maka bisa menggunakan dana yang memang sudah kita siapkan ini untuk pemenuhan kebutuhan di
sekolah. Oke, nah kalau dari Bu Siti Farida nih Bu, pasti kan pengawasan tentu ya, ini Ya. kan memang sebenarnya pemerintah sudah hadir loh untuk membantu masyarakat dan agar bisa anak-anak ini tidak putus sekolah, karena kan harapannya nanti generasi emas ya 2045, dan pastinya kan Ibu Siti selalu mengawal nih, kira-kira seperti apa sih kawal-kawalan yang mungkin dilakukan nih agar memang ini benar-benar kebijakan nih sesuai rule-nya nih. Ya, ini kan memang satu tantangan yang hemat kami tidak mudah ya Pak Narto. Jadi kita bahkan sampai dengan titik sekarang itu pun kan juga ada diskusi-diskusi, dinamika yang memang apa ya, kita cukup intens. Nah, kalau untuk jajaran di Provinsi Jawa Tengah di Dinas itu hemat kami sudah, ya paling tidak tracknya sudah ada ya, tracknya sudah benar, sehingga kalaupun nanti ada katakanlah mungkin hal-hal yang tadi kami sampaikan riak-riak itu ada mekanisme penyelesaiannya. Nah, tantangan kami ke depan memang adalah kami sebutkan ada di madrasah termasuk baik itu madrasah aliyah maupun sanawiyah, termasuk yang ada di setara SD dan juga di SD SMP, karena ini menyangkut hemat kami ya komitmen terkait dengan berintegritas. Ini Oke. yang memang betul-betul tantangan. Jadi kadang-kadang kami ya menggunakan bahasa yang mencoba menyederhanakan begini. Satuan pendidikan itu kan tugas utamanya itu adalah belajar dan mengajar. Jadi untuk hal-hal yang selain itu, apakah masalah seragam, apakah yang lain-lain, diserahkan saja kepada pihak yang memang seharusnya. Kalau seragam itu kan memang tugasnya orang tua. Iya. Ya sudah dikembalikan kepada orang tua. Bahwa kemudian katanya ada, "Loh, ini kan dalam rangka membantu." Loh, kalau membantu tapi kemudian justru menyulitkan atau bahkan melanggar ketentuan, itu kan jadi bukan membantu lagi. Nah, apalagi kalau misalnya ini bicara soal temuan ya, nanti Iya. kita coba cross check. Adalah begini Pak Narto, yang semoga jangan sampai terjadi di tingkat provinsi, bahwa kadang-kadang guru, tenaga pendidik itu dalam tanda petik dipaksa untuk katakanlah misalnya ini ada satu mitra tertentu yang punya katakanlah usaha bahan atau kain, maka lewat itu. Nah, sebenarnya kadang-kadang kalau ditelusuri lagi, yang dapat untung bukan sekolah loh. Kadang-kadang kan sampai, ya Allah Pak, Ibu, jenengan niku loh sudah mengambil resiko Iya. sedemikian, padahal yang lebih diuntungkan sekali lagi adalah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Siapa pihak ketiga itu? Ya memang ini katanya dengan penting juga nanti dari dinas memetakan mitra-mitra bisnis, kan pasti ada mitra ya yang memang nanti akan menjadi rekanan dari dinas pendidikan, juga harus berintegritas loh. Nah, tadi ujungnya yang diuntungkan adalah mereka, apalagi kalau misalnya maaf kadang-kadang mereka membawa-bawa nama-nama penting, padahal dia enggak juga bilang, "Oh, saya ini orang dekatnya Pak ini, Pak itu." Nah, ini yang tadi berawal dari memang integritas yang belum betul-betul dituntaskan. Nah, sehingga ini tantangan kami juga, bahwa paling tidak untuk tahun 2025 ini semua sudah menandatangani fakta integritas. Sehingga kalau ada yang laporan di ombudsman, kami kadang sederhana, "Pak, Ibu, jenengan kemarin sudah tanda tangan ini napa dereng?" Iya. "Sampun Pak." "Lah kok mboten sesuai, terus pripun?" "Ya sudah, kami siap untuk menanggung konsekuensi sudah dengan ketentuan." Nah, ini yang memang ke depan terus kita lakukan. Kenapa ini harus sangat penting? Karena ini menyangkut, sekali lagi, ini menyangkut anak-anak kita. Iya. Coba sekarang berpikir begini, ketika ada sejumlah, katakanlah kami sebutkan aja, ada sejumlah uang yang itu tidak absah beredar di satuan pendidikan, maka akan muncul di situ bahwa oh, sekolah di sana basah loh. Itu Pak Narto. Oh, Sehingga duh. apa? Iya, Untuk iya. bisa menjadi kepala sekolah di sana, orang rela mengeluarkan sejumlah uang tertentu. oke. Pada awalnya ini tidak menjadi satu budaya, tapi karena itu terbangun terus-menerus, maka muncullah, oh, untuk menjadi kepala sekolah di sini, SMP ini sekian juta. Itu kami punya datanya. Aduh. Dan bahkan Ya. sampai akhirnya kemudian di sebuah kabupaten kota, OTT-nya dari KPK itu juga ada kaitan itu. Sehingga sekali lagi bukan soal jumlah uangnya Iya, semata-mata, iya. tapi adalah soal budaya integritas dan transparansi, akuntabilitas, yang ternyata bahwa sumbangan itu tidak diperuntukkan bagi anak. Dan yang juga hemat kami sangat penting adalah kita berpikir begini, bahwa sekolah itu, sekolah negeri terutama, pada dasarnya kalau kita mau coba kembalikan ke semangat awalnya adalah untuk anak yang diutamakan ya, yang tidak mampu. Nah, sementara kelompok masyarakat yang
Ya memang kalau dibilang mampu tidak mampu itu relatif. Iya. Tapi sebenarnya kan dia Iya. punya pilihan. Betul, betul. Nah, mungkin ini juga perlu kita sama-sama lakukan edukasi ya, bahwa untuk masyarakat yang punya pilihan ya bisa memilih yang lain, Iya. karena negara, pemerintah sedang fokus untuk menuntaskan kemiskinan. Ini hemat kami yang perlu dibangun. Nah, kalau dari orang tua mungkin yang namanya juga orang, loh aku juga butuhnya banyak. Iya. Nah, maka hemat kami penting digagas satu sistem ini udah cukup lama tapi belum implementatif. Dana abadi untuk pendidikan. Kenapa tidak ini bisa dilakukan? Kalau untuk sektor kesehatan, Pak, ada UHC. Jadi ada mekanismenya bahwa dana abadi untuk kesehatan. Nah, ini kan coba kita pikirkan juga dana abadi untuk pendidikan. Nah, kalau di beberapa klausul-klausul internasional sebenarnya industri-industri tertentu punya kewajiban untuk menyisihkan dana abadi di untuk sektor kesehatan. Itu kenapa di luar negeri itu bisa Maju ya Bu ya. bisanya bukan gratis. Dana pendidikan itu cukup tapi tidak dari orang tua karena memang ada mekanisme itu. Iya. Nah, di Indonesia sudah berlangsung itu tapi memang baru sebatas hemat kami ya di kesehatan kita misalnya apapun adanya BPJS itu adalah bagian dari itu. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kadang-kadang kita berpikir mungkin nggak itu dana yang 20% itu Pak Narto harusnya bisa dikelola dengan model seperti ini, badan, sehingga jelas bahwa peruntukannya memang untuk education for all. Oke. Ini tantangan sebenarnya yang menarik bagi Iya. kita daripada kita selalu tiap tahun bicara soal ya tadi itu sumbangan Pungli, dan sumbangan dan sebagainya. segala Iya. macam. Baik. Nah, kalau untuk sekolahnya sendiri nih Pak, sejauh ini dulu kita juga sempat mendengar memang ada yang ketahuan kemudian sudah langsung ditindaklanjut oleh Dinas Pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih Pak sanksinya nih bagi sekolah? Jadi biar orang tua nih atau Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan, oh ternyata tuh pemerintah juga hadir nih, sekolah pun juga akan mendapatkan sanksi seperti itu. Monggo. Ya. Jadi terkait dengan kejadian adanya pungli ya dan sebagainya itu kita tentu bertindak yang pasti atas dasar laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti, kita mintai keterangan. Kita mintai keterangan kepada pimpinan sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah. Maka agar proses permintaan keterangan dari kepala sekolah ini lebih objektif, maka kepala sekolah itu kita lakukan untuk sementara waktu berkantor dulu di kantor cabang dinas. Ya, ini agar pada saat kita mencari keterangan-keterangan ini bisa objektif. Oke. Kemudian kalau benar-benar ternyata terjadi adanya pungutan, maka pasti kita minta untuk mengembalikan. Oke. Kembalikan. Jadi kita kembalikan dan itu untuk diminta tidak diulang kembali. Sedangkan untuk sebagai pembinaan tentu ini ada mekanisme di dalam kami memberikan pembinaan kepada pegawai itu termasuk pelanggaran disiplin dan mereka akan mendapatkan peringatan. Oke. Ini peringatan sampai dengan ini kan ada mekanisme bertahap ya. Ini peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya sampai dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin apabila yang bersangkutan tidak menghiraukan terhadap peringatan-peringatan yang sudah kita berikan semacam itu. Oke, berarti memang sudah ada sanksi tegas di dalamnya seperti itu ya Pak ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada Tria yang ada di Karangpanas. Kemarin sempat viral berita tentang wakil DPRD di suatu daerah ketahuan menitipkan keponakannya. Beliau mengirim surat kepada sekolah, kemudian bahkan diberi cap resmi dari DPRD daerah tersebut. Kalau semisal hal ini terjadi di Jawa Tengah, bagaimana proses pengusutan kasus sampai pemberian sanksi untuk kasus tersebut, Bu? Pak, monggo silahkan. Sinten dulu nih yang mau jawab nih? Pak Narto dulu, monggo silakan Pak Narto nih. Baik, pertama kejadian itu tidak terjadi di Jawa Tengah. Khususnya juga di SMA, SMK, SLB itu tidak terjadi. Kenapa? Karena memang sejak awal pada saat SPMB itu kita akan luncurkan, kita sudah paparkan dulu, Pak. Kita paparan dulu di DPRD, khususnya di Komisi E, kita paparkan ini loh sistem SPMB yang akan kita laksanakan ini, sehingga sebenarnya secara tidak langsung DPRD sudah tahu nih terkait dengan SPMB sistemnya seperti apa dan sebagainya. Kita tahu memang untuk pejabat politik ini kan mereka punya konstituen. Ya. Namun demikian begitu sistem ini sudah kita jelaskan secara detail, kemudian kita juga secara terbuka dan ini dilakukan secara
online, mekanisme akan berjalan sesuai dengan algoritma yang sudah dirancang sesuai dengan kebijakan, ternyata ya bisa kita pahami semuanya, sehingga Iya. itu tidak terjadilah di Iya, Jawa Tengah. betul. Jangan sampai terjadi ya. Iya. Kalaupun terjadi sanksi pasti juga ya Pak ya. Kalau terkait dengan sanksi tentu kami tidak pada wilayah itu ya, tidak wilayah itu, tapi kami melaksanakan SPMP itu dengan prinsip-prinsip yang memang sudah kita kawal terus, prinsip integritas, keterbukaan, berkeadilan itu prinsip-prinsip yang dari semua tahap kita laksanakan. Oke, baik. Kalau dari Ibu Siti Farida, Ombudsman Ibu. Ya, sama ya dengan Pak Narto, terutama untuk SMA kita kan juga sering berdiskusi dan kadang-kadang kami sering mengatur, Pak daripada malu nggak usah Pak, karena pasti nggak bisa tuh loh. Iya, kami kan begitu, eman-eman capnya tuh loh. Iya. Kan itu mahal ya. cap itu Budaya kan, malu jadi ya. betul, kalau kami sederhana, daripada nanti kita malu semua nggak usah. Jadi hemat kami kalau dari katakanlah sejak menggunakan online itu sudah sangat minimal lah praktek-praktek itu untuk SMA SMK. Nah kami memang pernah masih menerima laporan seperti itu dan itu cukup masif ketika itu. Kalau kita lihat tumpukannya banyak Pak, stempelnya tidak hanya dari legislatif, bahkan dari instansi vertikal ada banyak. Nah itu tahun 2022 sekian dan kami periksa sampai tuntas betul, dan kita namanya memberikan korektif perbaikan itu bahwa yang paling utama adalah menegakkan akuntabilitas. Jadi harus sepenuhnya online. Iya. Jadi jangan setengah-setengah. Dulu ada tuh praktek misalnya yang online 9 rombel Pak, tapi 3-nya itu offline. Itu masih ada tahun 2000 mungkin terakhir lah, katakan 2022 masih ada. Iya, itu jenjang apa itu Bu kalau boleh tahu? SMP. SMP, Ya, oke. nah kemudian di situ kita memang banyak berdinamika. Ya kalau memang seperti itu ya inilah sebetulnya namanya praktek jual beli kursi dulu kita melihat. Nah kemudian kita semakin berkomitmen untuk memperbaiki sistemnya. 2023 itu wajib online semua. Kalau ada yang menambahkan di luar itu, dalam tanda petik akan ada dampak kepada bos. Makanya kan kemarin Pak Narto sekian hampir semua kabupaten kota, hanya ada sedikit kabupaten kota yang clear jumlahnya sama persis antara yang online dengan offline. Nah selainnya itu tidak sesuai. Nah kami diminta oleh kementerian untuk semacam melakukan review. Jadi katakanlah ini sesuai nggak? Kalau nggak sesuai berarti tidak diperbolehkan. Tapi kita kan bukan dalam konteks itu ya, tapi lebih ke depan bahwa memang harus betul-betul sama antara yang online dengan offline. Atau nggak ada offline lagi tuh. Karena disitulah masyarakat akan bisa memastikan. Nah kemudian terkait dengan tadi misalnya sekolah tuh kadang banyak mendapatkan tekanan memang, terutama SMP ya, itu kadang-kadang sederhana. Pak, Bu, kami diawasi oleh Ombudsman, kami diawasi oleh KPK. Maka kalau Bapak Ibu masih mau nitip, silahkan nitip lewat Ombudsman atau KPK. Itu salah satu pendekatan yang efektif. Nah, akhirnya kan masih ada juga yang coba-coba ke kami. Loh Pak, aturannya seperti apa? Nggak bisa. Ya sudah, hanya terkomunikasikan kepada publik, dipahami bahwa memang sudah nggak ada lagi titip-titipan. No just tip ya, makanya kan jadi satu komitmen. Nah, meskipun pastinya kami memang masih punya tantangan untuk di tingkat SMP. Kenapa? Karena hemat kami di SMP itu kan sebenarnya masih ada ruang untuk katakanlah menyalurkan. Karena sebetulnya masyarakat juga harus ada yang juga yang memang betul-betul perlu dibantu. Nah ini yang di sini yang penting kan gini, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada untuk memperkaya diri sendiri, dan tidak ada pihak-pihak yang melakukan maladministrasi. Mungkin itu sih kataku, bukan kok kemudian kadang-kadang kan Ombudsman kok angel menjot, bukan soal kok sulit, karena kita ingin memastikan bahwa praktek-praktek yang merugikan itu memang tidak terjadi. Dan ini yang sedang kita coba kuatkan untuk tingkat SMP. Oke, baik. Maka ada ini, ada momen di mana ada komitmen bersama ya. Komitmen bersama. Dan Pada integritas. Ini mulai tahun ini. Baik. Dan ini juga sangat kuat misalnya keteladanan ya. Keteladanan. Oleh karena itu ini kebetulan kan Pak Gubernur ini kan menyampaikan jargonnya no just tip. Ini dan itu viral kan melalui berbagai media, dan itu tentu memberikan semangat juga kepada masyarakat, mengedukasi.
Baik. Ada Nah, kasus yang mungkin bisa jadi satu apa itu, Bu? pertimbangan. Jadi bahkan kemarin beberapa kepala daerah misalnya itu juga kontak kepada panitia di SMA SMK menyampaikan sama Pak Bu, kami diawasi termasuk oleh ombudsman. Ya kalau ada yang memang kontak ke kami, Bu ini anak saya begini-begini, lah aturannya boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya sudah nggak bisa Pak. Iya, iya. Itu dari ya kepala daerah lah di Iya. Jawa Tengah, ada tidak hanya satu, tapi Aduh. kita sekaligus sampaikan bahwa ini loh Iya. bahwa kita menegakkan aturan dan itu dipahami betul. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebenarnya ini ternyata dari YouTube ada banyak yang tanya, tapi kita akan coba dulu menjawab pertanyaan yang ada di WA dulu lagi ya Pak. Kalau sekolah swasta ada beberapa hal yang memang tergantung dengan sumbangan Pak. Berbeda dengan sekolah negeri yang hampir semuanya tercover oleh dana dan pemerintah. Nah, kalau seperti ini kebijakannya seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan satuan pendidikan swasta, ini memang pemerintah memberikan intervensi. Dalam hal ini kan satuan pendidikan swasta pun menerima bantuan dari pemerintah berupa dana BOS. Itu kita berikan kepada semua satuan pendidikan. Namun demikian memang di sekolah swasta itu memiliki tingkat layanan yang berbeda-beda. Sehingga ini yang tentu tingkat layanan itu berkaitan dengan fasilitas, terkaitan dengan jenis layanan yang dilakukan, banyaknya kegiatan dan sebagainya, yang itu berimplikasi pada pembiayaan. Nah, oleh karena itu kepada segenap orang tua yang menyekolahkan anaknya sekolah swasta, ini dari awal mohon dipahami betul terkait komitmen yang dibangun antara kesepakatan orang tua dengan pihak sekolah. Namun demikian kami tetap mengawal terkait dengan hak-hak siswa, terkait hak siswa, keamanan siswa dan sebagainya. Maka di awal tahun pelajaran ini pun kita akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah itu, MPLS itu temanya ini sekolah ramah. Oh, sekolah ramah. Oke. Sekolah ramah ini tentu di-create oleh masing-masing satuan pendidikan agar nanti anak itu bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dan orang tua memberikan dukungan secara maksimal. Jadi kalau terkait dengan pembiayaan, utamanya pasti harus ada kesepahaman antara orang tua dengan sekolah yang bersangkutan di satuan pendidikan swasta tersebut. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di YouTube, kita akan baca ya Bu ya. Kalau sumbangan sekolah dikatakan sukarela, mengapa nominal yang ditentukan dan dibebankan sama rata ke semua orang tua? Monggo silakan. Ya, ini itu yang disebut sebagai pungutan. Yeah. Nah, itu yang tidak boleh. Maka kalau itu terjadi di sekolah negeri, saya kira kok tidak ada ya. Kami mengawal di kurang lebih angka 900-an sekolah negeri di Jawa Tengah yang menerapkan menghimpun dana dengan nominal yang sama, ini kami pastikan kok tidak ada. Sudah kita lakukan itu. Tapi kalau di sekolah swasta, yaitu maksudnya dengan komitmen antara orang tua dan sekolah swasta tadi. Memang sudah ada kesepakatan seperti itu ya. Terakhir pertanyaan, karena memang waktunya sudah tidak cukup ini untuk menjawab, ada Rahma. Untuk kita yang mensekolahkan anak di sekolah swasta, apakah relate sama tema ini? Apakah ada contoh kasus penindakan ke sekolah swasta dalam penyelewengan penyelenggaraan pendidikan berkenaan biaya sekolah? Karena tidak diragukan juga kadang banyak terjadi kecurangan di sana. Monggo, silahkan. Jadi gini ya, kalau kita mau, ya tapi ini dilematis juga ya Pak ya. Kalau kita mau kembali ke kesejarahan sekolah swasta, kita coba jujur dulu. Dulu sekolah swasta itu kan adalah dikelola oleh, katakanlah, mohon maaf, mungkin organisasi besar yang memang sudah ada komitmen. Dalam artian tidak sepenuhnya biaya itu adalah dari orang tua, tapi memang ada misalnya yayasan tertentu, uangnya berlebih kemudian diinvestasikan untuk sekolah, sehingga agar dipahami sekolah swasta ini mestinya bukan komersialisasi. Betul. Nah, ini yang akar ini yang sebenarnya mulai tercerabut. Jadi bahwa orang mendirikan sekolah dalam rangka untuk komersialisasi tadi itu, makanya terjadilah yang kemudian semuanya dibebankan pada orang tua. Tapi coba kita berpikir bahwa sekolah swasta kan juga bagian dari misi sosial, dari apakah mungkin organisasi masyarakat, kita misalnya sebut saja lah dari Muhammadiyah, dari NU, atau mungkin dari organisasi yang lain, dari Katolik, itu mereka sekolahnya adalah bagian dari justru bagi charity, katakanlah kehadiran organisasi itu di masyarakat, sehingga tidak semuanya dibebankan, atau bahkan banyak yang beasiswa. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian di sini juga perlu hadir mungkin pemerintah ya, untuk memastikan bahwa untuk mendirikan sekolah ya tidak semata-mata ini ya, memang harus dipikirkan betul apakah
cukup mempunyai supporting system, Iya. sehingga kemudian tidak semua dibebankan kepada sekolah. Nah, ini yang sedang kita berpikir. Kemarin kami dengan teman-teman beberapa dari lembaga, istilahnya lembaga zakat apa LASIS lah ya, itu kan mulai begini. Kenapa tidak bahwa LASIS, Basnas itu kan mengelola dana publik. Ini harusnya bisa kembali dikelola sedemikian rupa untuk membantu tadi katakanlah kegiatan-kegiatan publik yang memang memerlukan kehadiran. Nah, kita kan kadang masih berpikir ya bahwa sekolah swasta harusnya dari orang tua, enggak Iya. harus juga. Kenapa tidak? Ada lembaga dana publik lain yang bisa juga ikut membantu. Atau mungkin katakanlah tadi kita kembali ke misi sosial, bahwa sekolah itu pada dasarnya awalnya loh ya, kalau kita mau jujur, itu adalah misi sosial dari organisasi besar yang memang hadir di masyarakat, bukan untuk tujuan komersialisasi. Oke, Ini yang baik. perlu juga direfleksikan. Siap. Apakah ini memang masih sejalan dengan misi tersebut? Baik. Nah, dari Pak Sunarto nih, dari pendidikan nih Pak Dinas. Betul. Jadi kami juga selalu meminta kepada satuan pendidikan swasta ini untuk memberikan subsidi silang. Jadi tidak melayani pada segmen masyarakat tertentu, Iya, tapi iya, juga iya. masyarakat-masyarakat yang memang katakanlah tidak mampu bisa sekolah di tempat itu, diberikan keringanan, kemudian juga mungkin kalau ada pembiayaan bisa dibayar melalui mekanisme di angsur ya, itu meringankan kepada mereka. Kemudian kita juga intervensi dalam hal ini, itu lagi sekolah ini dibantu juga kok dari dana BOS dari pemerintah. Iya. Dana BOS kan dari dana rakyat ya, dari rakyat yang masuk ke pemerintah kemudian dialokasikan ke situ, maka wajiblah sekolah itu untuk bisa memfasilitasi anak-anak yang juga kurang mampu, yang mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara kami menyadari kuota di sekolah negeri memang tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP MTS di Jawa Tengah, gitu ya. Maka inilah bentuk kerjasama kita dengan satuan pendidikan swasta. Sehingga tentu kita pemerintah ya mengucapkan terima kasih kepada yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang mendirikan sekolah untuk melayani pendidikan. Tidak semata-mata pada bisnis oriented ya. Kami memang benar-benar untuk bagaimana mengangkat mutu pendidikan secara menyeluruh ini gotong royong. Baik. Oke, karena waktunya juga sudah tidak banyak ini Bu, sudah mungkin malah lebih ini overtime. Terakhir nih, mungkin closing statement juga ya dari Bu Siti Farida dan juga Bapak Sunarto untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan radio live dan juga YouTube live. Monggo silahkan. Baik, terima kasih. Jadi di era keterbukaan ini, di mana semua orang bisa mendapatkan akses informasi yang sangat baik, mari kita memberikan peran terbaik kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang baik, kita pastikan kita memberi kontribusi sekecil apapun. Tetapi kalau ada hal yang negatif, kita tidak ada di situ. Nah, dengan demikian kita ngawal perubahan menuju kebaikan ini bersama-sama. Amin, semangat ya Pak ya. Baik, dari Bu Siti Farida Ombudsman. Ya, saya mungkin ada dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa ini mungkin masih dikatakan mimpi besar, tapi ini sangat bisa dilaksanakan. Konkretnya kita bisa belajar dari tata kelola dana kesehatan yang sekarang sudah lebih fokus kepada pelayanan apapun ya, misalnya, dan BPJS kan sekarang memang diperuntukkan untuk coverage universal. Nah, sebenarnya sama pendidikan. Jadi pendidikan dan kesehatan adalah sebuah layanan, bukan hanya layanan dasar, tapi sekarang udah layanan internasional, universal, sehingga semua semua negara ikut bagaimana berpikir tata kelolanya. Nah, ke depan kami sedang berpikir apakah bukan tidak mungkin ada badan publik yang memang betul-betul nanti akan fokus kepada supporting pembiayaan dan pelayanan pendidikan. Sehingga nanti satuan pendidikan ya fokus untuk belajar mengajar. Kemudian pemerintah daerah mungkin fokus pada kebijakan-kebijakannya. Tapi dari segi supporting dana sudah dimungkinkan adanya dengan dana abadi. Karena kita sangat kaya loh. Jadi kalau kita bicara soal pengelolaan tambang, ada ketentuan di sebuah klausul itu harus mengalokasikan sekian untuk dana pendidikan. Tapi ini di Jawa Tengah belum, Pak. Nah, coba mulai disuarakan, Pak. Ini kita punya tuh potensi di Merapi yang luar biasa. Kalau misalnya kita bisa menjadikan dana abadi, maka katakanlah masalah pungutan dan sebagainya sudah selesai kita. Tapi sekali lagi ini memang tantangan mimpi besar. Tapi itu bisa dilakukan dengan kami berdiskusi dengan teman-teman di sektor kesehatan misalnya dengan prinsip universality. Karena pendidikan adalah education for all. Artinya ini adalah prinsip universality harus dijamin, tidak hanya
kebijakan juga sampai kepada supporting sistemnya. Hmm. Sehingga mungkin misalnya lah besok Pak Nato ya cukup berpikir soal kebijakan kurikulumnya, tapi Iya. soal uang dan sebagainya ya sudah ada badan penjaminnya. Nah, Iya. ini bukan tidak mungkin kita Mm-mm. coba suarakan karena ini soal kebijakan. Nah, yang berikutnya tadi menguatkan Pak Narto kadang sederhana juga. Ya kalau di sana ada yang nggak baik, tapi tidak di Jawa Tengah. Hmm. Misalnya begitu ya. Iya. Atau kalau dengan teman-teman kabupaten kota mungkin yang lain ada yang masih begitu, tapi tolong jangan di Kota Semarang. Kalau lagi saya bicara dengan Kota Semarang. Atau lebih turun lagi, ya sekolah lain boleh begitu, tapi janganlah di satuan pendidikan. Ini yang terus kita bangun sehingga akhirnya orang fokuslah untuk Iya. memperbaiki semakin berintegritas. Oke. Memang tidak mudah, pasti juga masih ada tantangannya, tapi inilah tantangan masyarakat untuk kita perbaiki bersama. Misalnya kadang kami sering dengan teman-teman anak muda, ya bagus diviralkan, tapi kadang-kadang setelah viral itu what next? Nah, monggo diviralkan sambil juga dilaporkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikannya secara sistematik Iya, dan juga ada perbaikan yang sifatnya bisa jangka panjang. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk Pak Sunarto dan juga Ibu Siti Farida yang sudah hadir menjawab keresahan-keresahan masyarakat, tentunya yang beredar di luar sana. Semoga kedepannya tidak ada masalah-masalah dan datangnya dengan info-info yang lebih baik seperti itu ya. Kalau Kang Mas dan Mbak Yu terlambat mendengarkan siaran live kita di radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube ya. Jadi informasi bisa diambil di sana. Kalau begitu, saya Risti pamit dari Jateng Bicara bersama Bapak Sunarto dan Ibu Siti Farida. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.